이렇게 불합리적인 시스템으로 해서 힘든 경기를 하고 있다. 저는 그렇게 얘기할 수 있습니다. 사실은 3일 안에 한 경기씩 하는데 이게 국가 이동을 하다 보니까 어떤 날에는 직항이 없다 보니까 STY bongkar alasan selalu ganti starter dan berjanji akan turunkan susunan terbaik untuk hadapi Filipina. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Passing apa itu? Passing kayak begitu. Jarak cuma 4 meter. Alasan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 gak bisa passing, tidak ada pemain kreatif. Kronologi kerusuhan supporter di laga Thailand versus Malaysia Piala AFF 2024. STY bongkar alasan selalu ganti starter dan berjanji akan turunkan susunan terbaik untuk hadapi Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membongkar alasan selalu merombak susunan pemain tim Merah Putih di Piala AFF 2024. Ia menyatakan langkah itu dilakukan dengan pertimbangan taktikal. Juru taktik asal Korea Selatan itu berpendapat dirinya selalu memperhatikan kondisi lawan dan juga tim. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil sudah berdasarkan pemantauan yang komprehensif saat menyusun 11 pemain. Pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. Dua hal ini yang paling menentukan starting line up, kata STY di akun Twitter Timnas Indonesia. Jadi pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut, ucap STY menambahkan. Pelatih 54 tahun itu juga menegaskan tak punya anak emas di dalam tim. Ia membantah menurunkan pemain dengan alasan subjektif dalam setiap pertandingan. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara, ujar STY. Lebih lanjut, STY memberi kabar perkembangan timnas Indonesia setelah kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024. Ia menyebut kondisi tim Garuda tetap dalam motivasi tinggi menghadapi deretan pertandingan berikutnya. Tim kita semakin baik, meskipun ketika TC kondisi pemain terkadang belum 100%. Tapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin, ucap STY. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di pagelaran Piala AFF 2024. Yang terdekat, skuad Garuda bakal melakoni laga kandang menjamu Filipina. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Filipina pada 21 Desember. Rencananya kedua pertandingan itu digelar di Stadion Manahan, Solo. Di laga melawan Vietnam, timnas Indonesia seakan tidak punya visi bermain kala transisi menyerang di babak pertama. Bahkan tim Garuda tidak berhasil melakukan serangan ke pertahanan Vietnam. Meski baik dalam bertahan, timnas Indonesia harus kalah dengan skor 0-1. Saya akui level timnas Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun peningkatan itu hanya ada karena pemain keturunan yang bagus dari Eropa. Ketika timnas Indonesia diperkuat mayoritas pemain lokal, permainannya tidak ada yang istimewa. Komentarnya mengenai skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Kala laga melawan Laos, Arhan Fikri lebih sering kehilangan bola dan melakukan blunder dalam memberikan umpan. Bahkan salah satu gol yang dicetak Laos pada laga yang dimainkan Kamis 12 Desember berasal dari Arhan Fikri yang gampang direbut bolanya. Alasan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 gak bisa passing, tidak ada pemain kreatif.
Cukup banyak dari netizen hingga fans Timnas Indonesia yang kecewa dengan permainan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Terbaru, Timnas Indonesia harus kalah 0-1 atas Vietnam di Phaut Ho Stadium, Viet Tri, Vietnam pada laga yang dimainkan Minggu 15 Desember. Meski Timnas Indonesia baik dalam menahan serangan dari Nguyen Tin Lin CS, para pemain tim Garuda tetap mengecewakan dalam hal umpan dari kaki ke kaki. Dalam beberapa kesempatan, umpan yang dilakukan oleh para pemain banyak yang tidak sampai ke pemain yang dituju. Tidak hanya di laga melawan Vietnam, namun juga di laga melawan Myanmar dan Laos. Di laga lawan Laos, Arhan Fikri tampil sangat mengecewakan. Kala dimainkan sebagai gelandang tengah, Arhan Fikri lebih sering kehilangan bola dan kurang sempurna memberikan umpan. Seringnya pemain Timnas Indonesia kehilangan bola membuat salah satu netizen Indonesia memberikan opininya. Melalui Instagram pribadinya, ia ungkapkan perbedaan taktik pelatih Timnas Senior Indonesia, Shin Tae-yong, dengan pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Buat siapapun yang bilang pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak bisa passing, tapi di bawah pelatih Indra Syafri bisa menang itu karena taktiknya beda. Pelatih Shin Tae-yong butuh passing rate pemain ada di angka 80% agar jalan taktiknya, buka opini salah satu netizen Indonesia. Jangankan pelatih Shin Tae-yong, kalau Pep Guardiola kalau dikasih pemain seperti Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga gak bakalan jalan taktiknya. Maka dari itu, pemusatan latihan kemarin masih latihan passing ya karena ini, tutup komentarnya. Opini tersebut membuat berbagai netizen Indonesia memberikan komentarnya. Salah satunya adalah perbedaan taktik antara pelatih Indra Syafri dan Shin Tae-yong. Beda pelatih, beda pula strateginya. Kalau pelatih Shin Tae-yong membangun serangan dari lini bertahan, makanya wajib punya passing yang benar. Kalau pelatih Indra Syafri hampir mirip dengan kick and rush ala Inggris. Asal pemainnya jago lari dan umpan panjang, taktiknya jalan, komentar salah satu netizen Indonesia. Kronologi kerusuhan supporter di laga Thailand versus Malaysia Piala AFF 2024. Kerusuhan supporter mewarnai pertandingan grup A Piala AFF 2024 antara Thailand versus Malaysia di Raja Manggala Stadium, Sabtu, 14 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Secara kronologi, media Malaysia Harian Metro berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu oknum supporter yang terlibat bentrok. Informan tersebut mengklaim adanya provokasi yang dilakukan oleh oknum supporter Thailand ke kubu Malaysia. Lantas pihak supporter Malaysia yang diketahui adalah kelompok Ultras Malaya merespons balik provokasi tersebut. Walhasil terjadilah bersih tegang antara pihak supporter tuan rumah Thailand dan Malaysia. Keadaan pun semakin menjadi ketika pertandingan waktu normal telah berakhir. Yap, sekitar 30 orang supporter Malaysia terpaksa tidak bisa keluar stadion karena telah ditunggu oleh supporter Thailand di luar. Akhirnya Ultras Malaya dihimbau oleh pihak kepolisian tetap berada di sekitar lorong stadion, sembari menunggu para supporter tuan rumah meninggalkan lokasi. Namun dalam cuplikan video pendek yang telah viral, di momen inilah kontak langsung antara supporter Malaysia dan Thailand terjadi. Terlihat beberapa kali ada lemparan mengarah ke pagar pembuka area supporter Malaysia. Supporter Thailand membuat provokasi kepada kami, ujar oknum supporter Malaysia, Wan, nama samaran, dilansir Harian Metro. Selepas itu masing-masing buat provokasi. Kita tak bisa keluar dari stadium sebab pendukung Thailand telah menunggu di luar. Jadi polisi minta duduk dalam stadion, sementara tunggu keadaan terkawal, jelasnya. Walhasil Subhanat melihat posisi rekannya Gustafsson yang terbebas, dan terjadilah gol untuk Gajah Perang. Atas hasil ini, Thailand berhak memuncaki klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara untuk Malaysia semakin terancam dengan hanya koleksi 4 poin di satu sisa pertandingan. Malaysia pun kini menempati urutan ketiga di bawah Singapura yang baru saja meraup kemenangan skor 3-0 atas Timor Leste.